Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kontrak dagang elektronik. Nah, kontrak dagang elektronik ini sudah menjamur di zaman kita, di masa kita, terutama di daerah perkotaan, yang mana orang-orang itu hanya cukup melihat layar HP, cukup melihat layar laptop atau tabs, maka dia dapat belanja dan barangnya itu nanti dikirim ke rumah. Nah, maka dari itu bagaimana aspek hukum yang ada di Indonesia ini tentang hukum, tentang kontrak dagang elektronik dan bagaimana mekanismenya, yuk mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, apa itu transaksi elektronik? Nah, kontrak dagang elektronik atau e-commerce atau perjanjian elektronik atau namanya juga transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Nah, jadi transaksi elektronik itu namanya juga ada kontrak elektronik atau juga e-commerce dan lain sebagainya tadi ya. Nah, maka pada intinya para user atau para pengguna daripada kontrak dagang elektronik ini adalah dia menggunakan media HP atau komputer dan juga menggunakan jaringan internet untuk bertransaksi. Nah, gitu ya, untuk bertransaksi. Nah, ini adalah landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Nah, menurut pasal nomor 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menggambarkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Nah, persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Jadi semuanya itu dilakukan melalui HP tadi ya, atau melalui tab atau melalui media elektronik yang lain. Yang mana hal tersebut cukup dengan jari kita, yaitu kita klik dengan jempol kita atau klik dengan telunjuk kita, maka hal tersebut dianggap telah disetujui oleh penerima. Nah, ketika ada penawaran, kemudian dia membelinya atau menawarnya dan jadi membelinya, itu hanya cukup dengan klik jempol ataupun jari yang lainnya. Nah, dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kemudian Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan yang terakhir Undang-Undang Perdagangan Bab ke-8. Nah, adik-adik semua, ini adalah dasar hukum yang mana saya tidak catat semuanya, ya, nanti bisa dilihat di searching di internet ada. Ini adalah dasar hukum tentang transaksi elektronik, yang mana urutan-urutan ini sudah ditetapkan dan berlaku di Indonesia. Karena namanya apa ya, hukum itu kan harus diatur, nah, gitu ya. Sedangkan kenyataan atau terjadi di dalam lapangan itu kan bermacam-macam. Singgungannya bermacam-macam. Kemudian kaitannya juga bermacam-macam. Maka dibuatlah undang-undang entah kaitannya dengan ITE, entah kaitannya dengan dengan perdagangan dan lain sebagainya. Itu sudah saya tulis pada materi kali ini.
Kemudian selanjutnya, pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Maksudnya harus ketemu apa tidak, terus ngomong apa gitu ya. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang mana syaratnya itu kan ada 4 ya secara umum ya. Ada kesepakatan, terus kecakapan para pihak, kemudian ada objek perjanjiannya, kemudian ada sebab kausa atau suatu yang halal, ya, gitu ya, sebab yang halal. Maka e-commerce adalah bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik perdagangan yang tidak terbatas nasional, pembelian trade ban tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Nah, jadi kita tidak hanya transaksi sama orang Indonesia, yang mana ketika katakan ya, transaksinya buka toko itu kalau di luar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi bisa saja kita transaksi dengan orang Amerika, dengan orang Cina, dengan orang Jepang, dengan orang Korea, bahkan dengan orang di Eropa. Yang perbedaan waktunya bisa saja kita itu transaksinya jam 3 pagi karena di sana jam berapa gitu ya. Tidak terbatas nasional saja. Dan tidak saling bertemu ya. Nah, kita tidak bertatap muka atau mungkin bisa tapi lewat video call saja. Benar itu orangnya atau enggak kan kita nggak tahu ya. Nah, dan yang digunakan medianya itu pasti internet. Nah, gitu. Kemudian pada pasal 1338 ayat 1 mengatakan bahwa semua perjanjian mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian dalam e-commerce, walau medianya melalui internet, tidak tertuang di atas kertas tetaplah mempunyai kekuatan mengikat apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah atau memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika ada yang melanggar perjanjian atau menarik kembali tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum, yaitu sanksi hukum. Jadi, walaupun medianya itu internet, walaupun tidak pernah ketemu, akan tapi jika sudah saling sepakat, kemudian saling berjanji untuk melakukan prestasi itu ya kalau jual beli, barangnya dikasih, dibayar. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau melanggar ya berarti disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku karena semuanya itu mempunyai kecakapan masing-masing dalam bertindak. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian elektronik. Secara lebih spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Nah, apa? Di antara lain, yang pertama terdapat kesepakatan para pihak. Nah, kesepakatan ini terjadi jika kita tadi menerima atau menyetujui dengan mengklik tanda terima, tanda setuju, ataupun apapun itu, dan dianggap sah oleh pedagang itu atau penjual itu untuk mengirimkan barangnya. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian yang kedua dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini syarat sah ini umum ya. Nah, yang ketiga terdapat hal tertentu atau spesifik, yaitu objeknya itu tertentu ya. Nah, prestasinya apa, kemudian kewajibannya apa, hak-haknya apa jelas. Nah, barangnya juga jelas dapat ditentukan, bernilai. Kemudian yang keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu barang bajakan, atau jual tanah tanpa surat, atau satwa yang dilindungi, atau pekerja di bawah umur, kesusilaan. Contohnya apa? Perdagangan manusia, prostitusi, pornografi, jual organ ilegal, dan ketertiban umum, yaitu melakukan pemberontakan. Misalkan, melakukan pemberontakan itu ya tidak harus jual beli senpinya ya, enggak. Tapi ya istilahnya adanya kesepakatan-sepakatan, nanti kalau begini, nanti gimana. Nah, penyediaan senpi ilegal, melindungi pelaku kejahatan, narkotik, menghindari pajak secara
ilegal, melakukan korupsi atau suap dan lain sebagainya. Jadi gini adik-adik semua, syarat sah perjanjian elektronik, syarat sah perjanjian itu sama saja dimanapun. Kalau kita mengacu kepada hukum perdata, nah pasti cuma 4 ini. Akan tapi lebih spesifiknya nanti saya jelaskan di materi tersendiri ya. Nah, soalnya ini kaitannya terutama dalam kecakapan subjek hukum itu banyak pembahasannya. Oke. Nah, yang kelima, berbahasa Indonesia dan memakai klausul baku jika menggunakannya. Maksudnya begini, yang kelima ini bukan syarat sah perjanjian, karena namanya perjanjian itu kan yang penting bisa difahami ya, kalian pakai isyarat pun boleh. Akan tapi kalau konteks Indonesia itu ya berbahasa Indonesia atau pakai isyarat yang dipahami oleh orang Indonesia. Dan memakai klausul baku jika menggunakannya ya. Silakan pakai klausul baku, tapi harus bisa diterima oleh pembelinya atau konsumennya. Nah, kemudian muatan perjanjian elektronik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya muatan perjanjian elektronik ini penting gitu ya, penting dibahas karena inilah inti daripada perjanjian elektronik tersebut agar kita nggak rugi, agar kita nggak mudah dibohongi dan lain sebagainya. Nah, perjanjian atau kontrak elektronik juga paling sedikit harus memuat, yaitu ada pada pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019. Apa saja? Nah, yang pertama adalah data identitas para pihak. Jadi kalian kalau mau bertransaksi elektronik itu tahu data identitas para pihak. Identitas itu nggak harus namanya ndak, atau pemiliknya ndak, tapi ya tokonya jelas gitu ya, alamatnya jelas misalkan begitu, kemudian platformnya jelas, terus adminnya siapa gitu, tahu. Juga kalian kalau penjual harus tahu siapa yang beli gitu kan, namanya identitasnya apa, di mana alamatnya, namanya siapa, walaupun mungkin kita nggak tahu fotonya gitu ya. Nah, yang kedua objek dan spesifikasi. Jadi kalian kalau mau transaksi itu ada objeknya, nah, gitu ya. Dan spesifikasinya gimana? Nah, ini masih istilahnya kadang ini masih dipenuhi gitu loh. Tapi orang nipu itu kan macam-macam. Nah, ini yang penting objek dan spesifikasinya kalian tahu, kalian maunya apa, kemudian harus spesifikasinya seperti gimana. Nah, itu kan harus tahu warnanya, bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, persyaratan transaksi elektronik. Nah, persyaratan transaksi elektronik ini kalian lihat di istilahnya apa ya, keterangan yang ada di toko itu. Kalau kalian transaksinya itu secara online gitu ya. Misalkan harus dibuka barang datang misalkan harus dibuka dengan video kalau mau refund misalkan seperti itu. Karena ya kesalahan itu nggak hanya pada penjual, bisa aja di waktu pengiriman, entah barangnya cacat lah, jadi tidak bagus lah, atau packagingnya tidak baik lah dan lain sebagainya ya. Jadi kalian teliti betul itu. Kalau memang nggak ada persyaratan yang ditulis di situ. Misalkan kalau barang nggak sesuai silahkan refund gitu kan. Tapi nggak ditulis ya ditanya gitu loh. Ini kalau misalkan nanti nggak sesuai gimana? Kalau warnanya nggak sesuai atau ukurannya nggak sesuai gimana? Bisa nggak ditukar? Kalau ditukar nanti prosedurnya gimana gitu, ditanyakan betul-betul ya. Kemudian harga dan biaya. Nah, biaya ini termasuk ongkir, kemudian kalau refund gimana dan lain sebagainya ya. Harga dan biayanya harus jelas. Kemudian prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. Nah, kalau pembatalan ini maksudnya gini, yang namanya pembatalan itu kan nggak harus barangnya rusak ya, nggak harus barangnya itu cacat, enggak. Tapi
namanya pembatalan di sini itu kita ya memang sengaja membatalkan. Nah, gitu ya, sengaja membatalkan entah karena kita pas sudah pesan, sudah beli, kemudian mungkin sudah bayar gitu kan. Nah, Shopee contohnya ya, Shopee ini dia kan banyak istilahnya ya, banyak caranya ya agar customer itu diuntungkan gitu. Seperti uang itu nggak langsung masuk ke rekening penjual. Nah, dari pembeli itu ditampung dulu oleh Shopee, kemudian baru dibuat. Kalau benar-benar barangnya itu sesuai dengan spesifikasi dan si pembeli ini sudah setuju gitu, dia tinggal ngasih klik di di tanda terimanya, kemudian Shopee itu akan mengirimkan barangnya, uangnya ke penjual. Prosedurnya gimana pembatalan itu? Dia harus jelas ini ya. Kemudian yang keenam, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat membalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika ada cacat tersembunyi. Nah, jelas ini. Silakan ditanyakan. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan pesanannya. Kemudian yang ketujuh, pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Gimana penyelesaian hukumnya? Nanti kan ada materi tersendiri sebenarnya ini ya, di penyelesaian hukum ini ya, pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Entah mediasi, entah musyawarah, entah denda, entah apa macam-macam ya. Dan kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi kontrak elektronik itu ya kalian proses, ini kan saya sudah pesan, gitu ya. Ini saya sudah pesan, ini bukti saya sudah pesan, gitu. Itu alat bukti. Karena informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga perjanjian elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik di pengadilan jika terjadi sengketa di antara para pihak. Jadi akun kalian, aktivitas akun kalian itu bisa menjadi bukti, chattingan kalian itu bisa menjadi bukti, di pengadilan jika ada sengketa. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik e-commerce. Nah, karakteristik e-commerce itu apa? Yang pertama, transaksi tanpa batas. Jelas ya, tanpa batas, tanpa memandang waktu, 24 jam sehari, cakupannya seluruh dunia. Nah, kalian mau jual beli sama orang di Palestina juga bisa, katakan begitu ya. Nah, tinggal nanti gimana prosedurnya gitu. Kemudian, yang kedua, transaksi anonim, yaitu para pihak tidak harus bertatap muka. Walaupun ada sistem COD kan tidak harus tatap muka, penjual dan pembeli. Nah, tapi kalau istilahnya barangnya itu lumayan gitu ya, terus tokonya itu mungkin kalian kok merasa tidak kenal. Kalau di Shopee itu kan ada tanda mall misalkan gitu ya, yang mana itu jelas, tokonya jelas, bisa dipercaya dan lain sebagainya. Itu silakan ya, kalau enggak seperti itu silakan tatap muka, tidak apa-apa kalau memungkinkan. Tapi kalau saya istilahnya ya enggak usah khawatir lah ya, karena aplikasi e-commerce yang ada sekarang itu insya Allah bagus lah ya, lumayan untuk melindungi konsumen, walaupun kadang uang kembaliannya itu lama gitu ya. Yang ketiga, produknya berupa digital, software komputer, musik dan lain sebagainya, dan non digital ada fisiknya. Nah, yang dijual itu kan ya musik, bisa beli musik, bisa beli aplikasi laptop, bisa beli macam-macam lah ya, namanya juga software komputer misalkan bisa, atau ada fisiknya yang non kita. Nah, 4 produk barang tidak berwujud seperti data dan berbagai ide yang dijual di internet. Ide itu seperti misalkan logo dan lain sebagainya, itu kan ide. Nah, itu bisa dan banyak dijual di internet. Jasa buatin web, jasa buatin apa gitu, yang mana itu
semuanya barangnya tidak berwujud ya, karena ada di dalam dunia maya. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis e-commerce. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Jenis-jenis e-commerce adalah yang pertama, business to customer, B2C e-commerce, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan atau organisasi bisnis dengan konsumen individu yang mencakup pada pembelian barang retail, barang eceran, travel, konten online, dan layanan lainnya seperti Amazon, Bibli, Lazada, dan lain sebagainya. Jadi memang ini langsung ya, langsung dari bisnis, dari pebisnis besar gitu kan, punya produk dan lain sebagainya, langsung ke customer. Kemudian yang kedua ada business to business, yaitu B2B e-commerce, yaitu jenis e-commerce paling besar yang punya fokus pada penjualan bisnis lainnya, seperti Rara.licom, BIS, dan Indo Trading ya. Ini istilahnya antara bisnis besar ya, jual beli perusahaan gitu ya. Nggak hanya jual beli sabun, tapi jual beli perusahaan nggak gitu. Jadi mereka punya istilahnya apa ya, punya platform sendiri gitu loh, punya pasarnya sendiri, punya mallnya sendiri dia. Nah, jual bisnis kayak jual namanya, jual asetnya, jual apalagi alat-alatnya dan lain sebagainya gitu, jual perizinannya, mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga, customer to customer, C2C e-commerce, yaitu jenis e-commerce yang menyediakan media bagi konsumen untuk menjual satu sama lain dengan menggunakan bantuan pembuat pasar online atau penyedia platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Kaskus. Nah, maksudnya begini, Tokopedia itu, Shopee dan Tokopedia itu kan ya orang penjual ya masuk, pembeli ya masuk, gitu. Nah, ada pembeli, ada penjual. Bisa saja penjual di situ juga membeli produk lain dari Shopee juga sama. Jadi Shopee itu hanya perantara, hanya istilahnya pasar lah ya, pasar kayak gitu yang nampung. Jadi dia hanya orang pihak ketiga saja, hanya pihak ketiga saja. Kemudian yang keempat, customer to customer, C2B e-commerce, yaitu jenis bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan perusahaan. Ya, model ini kebalikan dari B2C yang menghasilkan produk dan layanan bagi konsumen seperti e-stock dan freelance. Contohnya apa ya, seorang desain grafis menawarkan jasa desain logo pada perusahaan. Maksudnya ini kan individu transaksi dengan perusahaan besar. Nah, misalkan begitu. Jadi dia individu, dia buatin logo, buatin web, misalkan buatin web, dia pinter misalkan, atau dia buka jasa keamanan web sendirian misalkan, seperti itu. Jadi jenis-jenis e-commerce itu banyak gitu ya. Ya sebenarnya tidak terpaku 4 ini, tapi pada umumnya ya 4 ini. Nah, ini belum negara dengan negara. Wah, itu kan nanti transaksinya macam-macam ya. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-commerce. Nah, satu, kelebihan e-commerce yaitu produk dan layanan bervariasi, bersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen, peningkatan kualitas layanan, belanja kapan saja, dan efisiensi biaya. Nah, di sini sebenarnya kita itu kan kecenderungan manusia itu kan nggak mau ribet ya, maunya itu dia nggak mau ribet, kemudian nggak mau keluar tenaga banyak. Nah, kalau misalkan kita percaya pada sebuah platform atau percaya pada sebuah apa ini ya istilahnya pedagang, itu kan ya sudah di situ aja. Pokoknya nggak ribet, mau nganterin, mau ini ya, maunya orang Indonesia kan begitu. Ya mungkin ada orang-orang yang wah saya harus lihat barangnya, saya harus detail, begini-begini mungkin ada. Tapi rata-rata orang kan maunya begitu, tidak mau ribet. Maka e-commerce ini adalah dia punya kelebihan di situ. Bayangkan aja kita mau belanja kebutuhan rumah tangga itu udah
baik dari perabotan, masakan, bumbu, dan lain sebagainya itu banyak. Gampang gitu. Kadang kita sehari kalau toko offline itu kemana, ke toko mana. Nah, sekarang enggak. Cukup di klik dari HP datang barangnya. Nah, yang kedua kekurangan e-commerce yaitu ketergantungan pada teknologi dan komunikasi. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional dan internasional. Nah, kadang kita juga bingung gitu. Kalau misalkan kita pesan barang dari luar negeri kemudian datangnya nggak sesuai gitu kan, dan kita rugi besar. Atau barang kita diberi orang dari luar negeri, sudah kirim barang kemudian tidak dibayar kan susah. Kasihan kayak gitu ya. Budaya pasar yang menolak pedagang elektronik karena konsumen tidak bisa mencoba atau menyentuh produk. Hilangnya privasi, cakupan wilayah, identitas dan perekonomian negara, rawannya penipuan, dan spesifikasi produk belum tentu sama antara foto dan aslinya. Kalau penipuan ini selama kita hati-hati gitu ya, kita lihat rating, kita lihat komentar daripada konsumen sebelumnya, kita lihat macam-macamnya, itu insya Allah penipuan itu bisa diminimalisir, walaupun juga masih kadang-kadang ketipu, tapi masih bisa diminimalisir. Makanya hati-hati daripada kita belanja, beli sesuatu. Memang di e-commerce itu lebih murah, tapi ya resikonya nggak bisa lihat barangnya, nggak bisa nyoba. Nah, bahkan hari raya kemarin itu pasar sepi gitu kan. Karena apa? Ya orang belinya online semua gitu loh. Kemudian banyak barang yang belum terkirimkan karena apa ya, kurirnya tepar semua. Saking banyaknya barang yang dipesan. Akan tapi ya itulah perkembangan zamannya. Kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa mendorongnya, kita nggak bisa memperbaikinya, akan tapi kita hanya bisa bersikap bijaksana dalam bertransaksi di era digitalisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang. Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.